Materi pada hari ini. Baik, sebagai pendahuluan saya mengajak teman-teman untuk murojaah bersama-sama. Di sini siapa yang sudah hafal juz 30? Ada? Juz 30? Mana Mas Fahri ya? Mas Andika berapa? Hafal berapa juz? Ya, baik. Di sini saya akan mendahului sebelum materi. Jadi kita tahsin bareng-bareng dari surat An-Nas sampai pemateri datang. Nanti saya baca, teman-teman ikuti. Dari ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu, baru teman-teman. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan dipantulkan lanya, bukan kul, tapi kul. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ila min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Bukan ke, tapi ke huruf aslinya, yaitu huruf qa. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza
hasan. Ini yang gak baca emang gak hafal atau nonis ya? Ya, baik kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Ahad. Jangan ditebalkan ha-nya. Ha. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد. lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, huruf go jangan dipantulkan karena bukan huruf qol, bukan huruf qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah? Apa aja? Ja, ba, ta. Baju di toko. Ba, jim, dal, to sama to. Ya, ada 5. Jadi huruf go bukan qalqalah, jangan dipantulkan, ditahan saja. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min hablum min masad. Mim, tanwin bertemu mim, apa hukumnya? Tahu? Idgham. Ya, idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Karena tanwin bertemu dengan mim. Ada berapa huruf idgham bigunnah? Apa saja? Iya. Ya, nun, mim, waw. Yanmu atau yauman. Idgham bila gunnah ada berapa? 2. Apa saja? La ra. Ahsan.
Kita ulang. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح Jangan fat, jangan hilangkan huruf ha di akhir ayat. Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ra'aytan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون Ketika kita bertemu ya tasydid, jangan kita luruskan, kita tekan. Qul ya ayyu, bukan qul ya ayyuhal kafirun, tapi qul ya ayyuhal kafirun. Qul la أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد Nun sukun bertemu ta, apa hukumnya? Apa? Ikhfa. Naam. Ikhfa. Ikhfa hakiki. Ada berapa hurufnya? 15. Ayo coba dihitung. Apa? Yang dari awal. Ta. Terus sa, ja, hangga, khongga, da, za, ro, rongga, za, sa, sha, so, do, to, zo, ain, nga, ghain, nga, qaf, kaf. Ada berapa? 20. Ada 15. Tadi fa-nya kelewat. Ya, ada 15. Lanjut. Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Apa hukum mim bertemu dal? Mim sukun bertemu dal hukumnya apa? Ada yang tahu? Apa mas? Iklab. Mim sukun bertemu dal, ada yang tahu hukumnya? Apa? Tadi ada yang benar, Izhar, iya benar. Izhar apa mas? Idhar syafawi ya. Mim bertemu dengan mim apa? Idgham mimi. Mim bertemu dengan ba? Mim bertemu dengan ba? Mim bertemu dengan ba? Ikfa syafawi. Iklab itu nun sukun bertemu dengan ba. Diingat-ingat. Iklab nun sukun bertemu dengan ba. Ikfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kal kautsar. Ada berapa hukum roh? Ada berapa hukum roh? 2. Apa? Apa? Ada 2 benar. Hukum roh. Tebal dan tipis. Tafkim dan tarkik. Ya. Di sini kira-kira tebal atau tipis? Tebal, ya benar. Apa penyebab roh tebal? Apa mas? Apa? Ya, penyebab roh tebal ada 2, yang berharokat fathah dan dhammah. Jadi dibaca tebal. Kalau di akhir ayat roh tebal ketika huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, sedangkan roh tipis sebelumnya atau rohnya berharokat kasrah. Lanjut. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah ustadznya sudah sampai. Waalaikumsalam. Wih. Ada air minum. Alhamdulillah, pemateri kita hari ini telah sampai. Selanjutnya kepada materi dari Sekolah Quran Indonesia, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wow, luar biasa. Ini semua kelas 10, 11, 12. Ya kelas 10 mana? Semua kelas 10. Iya, kirain campur. Totalnya berapa siswa ini kelas 10 nih? 1000 ya? Baik. Bapak kira ini 300-an nyampe? Sekitar 100. Totalnya berapa, Mas? Baik. Was asked by Mr. Wonder in my what will I talk to you? Yeah. Hinama talabani Ustadz Supri li dhahab ila hadhil madrasah fa ana atasa'al min nafsi madza sa'aqulu amama haula hal sa'atakallam tausiyatan aw wasiyatan wa da'watan kama yatakallam al-khutbah kamisli Ustadz Abdul Samad atau Ustadz Ali Hidayat atau Gus Baha wa ma'asbah. Ini Mbak Santri paham ya? Ada yang bisa bahasa Arab enggak? Belum ada. Kalau bahasa Inggris paham ya? Baik. Ya, memang ketika pertama kali kemarin Ustadz Supri minta Bapak untuk ngisi di sini, Bapak tanya ke Pak Supri, apa materinya? Ya terserah jenengan saja. Oh baik. Kalau gitu kita ngobrol aja ya. Kita ngobrol saja. Jadi ini bukan tausiah, bukan khutbah atau kultum. Mungkin lebih ke kira-kira pengalaman pribadi mungkin ya, motivasi. Karena ya ditakdirkan Allah Bapak lebih tua dari kalian. Tentunya karena lebih tua otomatis pengalaman lebih banyak ya. Nah, iya. Banyak yang sudah Bapak alami yang kalian belum alami. Contohnya apa? Menikah belum ya? Ada yang sudah nikah belum? Ada yang sudah. Iya. Belum menikah. Pengalaman pertama yang kalian belum alami. Kesananya pengalaman punya anak ya sudah pasti belum ya. Pengalaman punya cucu. Ya. Alhamdulillah kalau Bapak ini sudah punya cucu bukan lagi anak. Jadi kalian ini seumuran anak-anak Bapak tapi malah bukan anak nomor 1, anak nomor ini kelahiran 2000 berapa? Ya, usianya masih di bawah 20 ya, masih 17, 16 ya. Ya, berarti ini usia kelahiran 2008 8 atau 9 ya rata-rata ya, sekitaran 7. Ya. Baik. Let me tell you for the first time that life in the future is mysterious and cannot be predicted. Paham enggak? Masa depan itu adalah sesuatu yang
mysterious. Betul ya? Life in the future is mysterious and cannot be predicted. Dan tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditebak. If you are now sitting in class 1 or class 10 in this senior high school, and maybe after 2 years you graduate from here and you continue your study to university, in what department you will choose, whether you want to take medical department, psychology, religion, or you want to join to the army, to the police department, and so on and so forth. It's just up to you. Paham ya? Asik nggak kalau paham? Asik. Al-an antum jami'an tajlisuna fil faslil awal fi sana al-ula li hadhil madrasah wa sawfa tastamirruna fi ma ba'd fil jami'ah rubbama. Tapi begini, satu hal yang pasti bahwa apapun pilihan yang akan kita lanjutkan setelah ini, setelah kalian selesai di jenjang SMA, ya secara logis harus mempertimbangkan kondisi diri dan apalagi keluarga gitu ya. Loh kenapa Pak harus begitu? Misalnya gini, wah saya ingin masuk fakultas kedokteran. Keren gak itu? Keren, baik. Ada orang yang memang bisa masuk fakultas kedokteran itu meskipun dari keluarga yang tidak mampu. Karena dia dapat beasiswa. Tapi yang dapat beasiswa itu banyak atau sedikit? Ya ada, tapi tidak semua orang masuk kedokteran. Jadi kalaupun misalnya gini, wah saya ini di kelas juara 1, bahkan di seluruh kelas 10 juara 1. Wah, berarti kayaknya kalau ikut tes ke fakultas kedokteran bakal lolos gitu ya. Kira-kira begitu. Baik. Kalau itu bolehlah coba sekiranya juga orang tua mendukung. Dalam artian ya duitnya agak ada ya. Karena Bapak pernah ngajar di UMS dan dari 2015 sampai 2020 yang ngajarnya bahasa Inggris. Semester pertama waktu itu awal masuk semester genap 2015 akhir itu masuk di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran UMS itu terdiri dari 3 kelas tapi belajar digabungkan seperti ini. Jadi yang ngajarnya di auditorium gitu ya. Kebayang gak ngajar bahasa Inggris tapi sebanyak ini? Bisa enggak? Ya bisa aja. Dan yang diajarkan waktu itu materinya adalah TOEFL preparation. Persiapan TOEFL tapi versi UMS, namanya TOEP, Test of English Proficiency, ya semacam TOEFL, tapi TOEFL lokal. Di kelas ketika di absen, ya kita ngabsen kenalan dengan anak-anak itu. Ternyata ada juga yang bukan dari alumni SMA, bukan alumni SMK, tapi ada juga alumni pondok. Iya. Waktu itu dia bilang saya alumni dari Pondok Modern Gontor. Ada yang tahu Pondok Modern Gontor? Ya kebetulan juga Bapak juga alumni dari Pondok Gontor. Ya. Dan ternyata mampu asalkan punya duit lah kira-kira gitu ya. Masuk kalau di UMS karena itu adalah perguruan tinggi swasta, bayar awal registrasi untuk kedokteran itu murah, 200 juta. Ya kalau punya segitu, oke lah mungkin coba-coba. Nanti di semesterannya uang kuliahnya sekitar 20 sampai 22. Sekarang mungkin udah 25-an ya, 25 juta. Kalau di bawahnya lagi psikologi ya belasan lah, teknik juga. Terus yang ternyata yang paling murah Fakultas Agama Islam. Itu kisaran di bawah 5 juta.
Jadi kalau kalian punya minat, if you have motivation to continue your study in certain department in university, please consider many things. Ya. Jadi kalau ingin masuk ke fakultas kedokteran, ya mungkin timbang-timbang dulu lah ekonomi keluarganya. Karena kasihan kan kalau misalnya kalian masuk fakultas kedokteran, sementara misalnya mohon maaf, orang tuanya seperti bapak nih sekedar ngajar guru gitu ya, yang dijamin gajinya nggak nyampe 15 juta. Berat nggak kira-kira untuk biayai? Berat, daripada harus menjual sawah. Sawah 8 kotak dijual 8 petak, wah kasihan. Nah, kalau kira-kira orang tuanya tajir banget, duitnya banyak boleh. Kalau enggak silahkan pilih fakultas yang ya lebih lebih murah dan kira-kira terkejar juga dengan kemampuan kita. Karena begini anak-anak sekalian, perguruan tinggi terutama yang negeri itu ya, orang bisa masuk ke situ itu kadang bukan karena pinter banget, tapi dia pas memilih jurusannya. Karena ada orang yang pinter tetapi ngambil jurusannya yang sangat diminati banyak orang, sementara misalnya slot yang tersedia atau seat yang tersedia hanya 100, yang masuk ke situ daftar 1.500. Itu kansnya besar atau kecil? Kecil, iya. Jadi kalau nilainya tidak 90 sekian, mungkin nggak masuk gitu ya. Jadi memang harus ngukur-ngukur. Iya. Ini cerita, kebetulan adik bapak yang nomor 4 ya, yang pra-ragil, yang sebelum yang ragil itu dulu SMA-nya di SMA Negeri Cicalengka. Pasti enggak tahu. SMA Negeri Cicalengka di Bandung Timur. Ya, cewek seperti inilah. Namanya Mbak Ida, Neng Ida. Karena bukan orang Jawa ya, Neng Ida. Nah, Ida ini di sekolahnya dicerita, saya ini di kelas ya bukan ranking 1, biasa saja lah, ranking 10 besar gitu ya. 10 besar. Terus dia tanya-tanya, nanti kalau Ida lanjut kuliah kemana? Ya terserah kamu kemana yang kira-kira bisa. Tapi jangan yang terlalu berat. Misalnya ya tadi bilang kedokteran atau apa yang kira-kira terlalu sulit. Akhirnya dia pilih daftar ke UPI. UPI itu singkatan dari apa? Universitas Pendidikan Indonesia ya. Di Bandung itu ada 3 perguruan tinggi negeri. 3 atau 4 ya. 4 dengan UIN-nya. 1 ITB yang paling terkenal ya. ITB itu termasuk the second rank atau the third rank best university in Indonesia. Di Indonesia itu yang paling bagus adalah UI, kira-kira gitu ya. Keduanya mana? UGM, baru ITB lah, paling kerennya itu 3. ITB, kemudian UNPAD, Universitas Pajajaran, dan satunya lagi UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Satu lagi UIN Bandung, waktu itu masih IAIN. Nah dia milihnya yang UPI, yang negeri tapi agak tidak terlalu berat pilihannya. Dan ambilnya jurusan ekonomi koperasi. Ya lolos, kata dia, alhamdulillah. Nah temennya yang satu kelas paling pinter, tapi nggak masuk karena pilihnya di Unpad, ambil psikologi atau apa, ternyata enggak gol juga. Tapi, nah ini, kalau orang itu punya komitmen yang sangat kuat, ketika gagal dia mungkin boleh mencoba lagi. Ini ada pengalaman, Bapak punya kawan, ini asli beneran ya, namanya dokter, ini dokter Apen, namanya Apen Afghani, sampai sekarang masih berhubungan. Ini teman seangkatan persis. Dulu Bapak tamat dari SD di Ranca Ekek, Bandung sana, terus mondok ke Jawa Tengah. Pertama mondok di Pondok Pabelan, kemudian tahun berikutnya ke Gontor. Itu kawan Apen ini kawan main lah, meskipun beda SD. Dia masuk SMP negeri, kemudian masuk SMA negeri. Di SMA negeri ranking 1, paling pintar. Kemudian dia daftar ke Fakultas Kedokteran Unpad. Tes. Alhamdulillah tidak lulus. Wah, bayangin.
Tidak lulus meskipun ranking 1. Terus dia pilihan keduanya prodi apa gitu ya, masuk kuliah sambil ikut bimbel terus setahun, ikut tes lagi. Alhamdulillah belum lulus juga, bayangin. Lanjut kuliah, dia masuk semester berapa itu? 3 ya? 3, 4. Ya 1 tahun, 2 tahun. Berarti kuliah sudah 2 tahun. Di jurusan apa yang bukan kedokteran. Tapi mentalnya kuat. Jadi dia enggak putus asa. Enggak putus asa ya, bukan asa. Kalau putus asa ganti dengan susu bendera. Enggak putus asa. Nah, dia lanjut lagi, bimbel lagi, semangat belajar terus. Akhirnya yang ketiga kali baru gol. Alhamdulillah. Ya sekarang udah jadi dokter beneran. Kemarin cerita, Sep, ini anak sulung saya, ini sedang berusaha untuk ikut juga ujian ke kedokteran. Ya, terus gimana? Ya sudah disuruh belajar gini. Terus berapa bulan kemudian cerita, nggak lulus Sep. Nah, Ustaz, Bapak dipanggilnya Asep kalau di sana ya. Asep Rahmat. Nggak lulus. Nah, terus ya udah masuk ke prodi yang lain. Ikut bimbel lagi nggak? Seperti ente? Nggak mau. Wah, jadi beda kan ternyata mental anak dengan orang tua tidak sama. Karena tidak sama, bapaknya nggak maksain. Jadi dokter APN ini nggak maksakan anaknya untuk ikut bimbel lagi, kemudian tes lagi tahun depan. Enggak, katanya lanjut di prodi yang lain. Ya lebih nyaman di situ. Dan satu hal yang pasti bahwa gini, ketika pilihan hidup kita di kemudian hari apa, pilihan belajar maksudnya ya, it doesn't guarantee what you are going to be. It doesn't guarantee what you will be unless you have the certain qualification and you have also the certain certificate. Ya kalau fakultas kedokteran lulus, oke lah jadi dokter gitu ya, lazimnya. Tapi kalau fakultas yang lain, itu mesti ndak linear. Kalau kita belajar apa, bakal jadi apa? Ndak mesti. Bahkan kalau orang ngambil jurusan pendidikan, misalnya ini ada yang tertarik ingin kuliah di fakultas bahasa Inggris misalnya gitu ya, silakan, ndak apa-apa. Dan ilmunya tidak akan mubazir, kalaupun misalnya tamat kuliah kok kerjanya menjadi bukan guru. sangat mungkin. Iya. Tapi tentu yang paling bagus ya kalau misalnya berniat, karena ada di antara kalian yang orang tuanya, ayah ibunya guru misalnya gitu ya. Biasanya cenderung hierarki keluarga itu ya menularkan nuansa dan suasana yang hampir sama. Jadi kalau ada yang guru, rata-rata orang tuanya mungkin ngarahin, kamu jadi guru aja lagi gitu ya. Ada nggak yang orang tuanya PNS guru? Mohon maaf, boleh angkat tangan. Yang orang tuanya guru? Nggak ada. Yakin nggak ada? Putri, nggak ada seorang pun ibunya, ayahnya guru SD, SMP, atau bahkan dosen, ada nggak? Nggak ada. Oke. Karena kelas 1 mungkin belum diarahkan oleh orang tuanya. Oh nanti kamu kalau tamat SMA lanjut kuliahnya di sudah ngomong-ngomong begitu belum? Belum ya? Oke. Ya memang belum waktunya seolah-olah. Ini ngomong Bapak ini agak ketinggian ya. Belum waktunya udah diomongin. Kayak umur segini sudah bicara mengenai fikih nikah gitu. Fikih mengenai pernikahan diceritakan sekarang, belum waktunya. Baik, tapi enggak apa-apa. Ini sebagai katakanlah prolog awal bagaimana kalian menjalani proses belajar di kelas 10, 11 dan 12 yang sedang berlangsung ini, yang sedang dijalani mulai kelas 10. Bapak tidak berniat mengatakan bahwa orang yang pandai di kelas
itu menjadi orang yang paling berhasil. Ini tujuannya diomongkan bukan untuk melemahkan orang supaya tidak mau belajar, enggak. Tetapi betapa ini real ya, ini fakta bahwa orang berhasil di kemudian hari itu bukan hanya satu faktor IQ saja. Not only the intellectual intelligence. You don't depend on that only. There are many other things that support your success in the future. Ada banyak hal yang mendukung kalian nanti menjadi orang yang berhasil atau tidak. Di samping tentu saja intelijensia, kemampuan berpikir, ilmu pengetahuan juga harus dilatih, harus ditingkatkan. Dan tentu saja kalau yang namanya kemampuan berbahasa itu menjadi the basic needs that everyone should have. Kalau kemampuan berbahasa ini nampaknya semua orang harus bisa ya. We are living in the modern life. We are living in modern life where the communication with all people all over the world is unlimited. Nah, karena kehidupan kita ini sudah sangat global, sehingga ya katakanlah bahasa itu, terutama bahasa Inggris ya, ya Bapak berharap kalian tidak harus menjadi guru bahasa Inggris nantinya, tetapi ada nggak punya keinginan motivasi dalam diri untuk bisa berbahasa Inggris gitu? Ya, syukur-syukur ada, syukur-syukur ada, karena ini penting. Ya. Tadi dibilang bahwa yang selain kecerdasan itu adalah mental